akan ada hari di mana kalian semua Allah himpunkan pada suatu masa di mana hari itu disebut dengan hari Tagobun. Apa makna Tagobun atau apa yang dimaksud dengan hari Tagobun? Kita buka tafsir Al-Mukhtasar. Maksud daripada hari Tagobun adalah hari di mana benar-benar Allah tampakkan kerugian, kekurangan orang-orang yang kafir, ingkar kepada Allah, dan di mana Allah membalas mereka atas apa yang mereka perbuat. Juga hari yang di mana Allah Subhanahu wa taala menggantikan untuk mereka yang ingkar dengan kapling-kapling di dalam kebinasaan bagi mereka, dan mereka akan menjadikan hidup mereka penuh penyesalan. Ini tafsir Al-Mukhtasar. Jadi hari Tagobun itu adalah hari di mana ditampakkan segala kekurangan-kekurangan, ditampakkan segala kerugian-kerugian bagi mereka-mereka yang ingkar, kufur terhadap Allah. Yaumut Taghabun. Kalau kata para mufassir yang lain, jadi besok itu sebagaimana yang diutarakan dalam ayat ini, ditampakkan itu maksudnya tidak satu pun ada di antara kita bisa menyembunyikan sesuatu di hadapan Allah. Jadi kata para ulama mufassir, tidak satu pun di antara kita ada yang mampu atau bisa menyembunyikan sesuatu di hadapan Allah. Yaumut Taghabun, terbongkar semuanya. Semuanya, ya. Sejak lahir sampai kita wafat, mau yang kita terang-terangan melakukannya atau yang kita sembunyikan, mau yang orang sudah tahu ataupun yang kita sembunyikan agar orang tidak tahu, itu semuanya ditampakkan oleh Allah, zahiran wa batinan, baik yang zahiran terang-terangan, wa batinan ataupun yang sembunyi-sembunyi. Dan Allah tahu itu kan, sebagaimana Allah berfirman Al-Quran surah Al-Mulk, wa asirru qawlakum awi jaharu bi innahu alimun bidatis sudur. Mau kalian awi jahar, mau kalian asirru, wa asirru qawlakum, sembunyi-sembunyi, disir, pelan, ataupun bicara cuma dalam hati, awi jaharu bi, ataupun kalian itu mau terang-terangan, Allah itu tetap tahu, alimun bidatis sudur. Allah tahu loh yang ada dalam hati kita. Jadi ayat ini adalah ayat tentang Allah itu kelak akan menampakkan, menyingkap semua yang selama ini disembunyikan. Mungkin CCTV nggak mampu menyingkap, mungkin saksi-saksi nggak mampu menyingkap, atau mungkin siapapun orang yang ikut di tempat tidak mampu menyingkap, atau mungkin hakim di dunia tak mampu menyingkap, pengadilan negeri tak mampu menyingkap, dan segala macam-macamnya elemen dunia tak mampu menyingkap. Tapi jangan kira di hadapan Allah bisa lolos begitu saja. Dalam hadis Muslim kita kemarin belajar, Rasulullah bagi tahu informasi bahwa calon-calon penghuni nauzubillah kebinasaan itu orang-orang yang akan diinterogasi di akhirat itu, masing-masing yang akan diikat dengan 70 rantai. Yang satu rantainya dijaga 70.000 malaikat, kata Rasulullah SAW. 70 rantai, yang masing-masing 70.000 rantai, yang masing-masing rantainya diikat atau dijaga oleh 70.000 malaikat. 4,9 miliar malaikat ngawasin kita, menjaga kita. Jadi mau kabur gimana aja? Dijaga manusia 1.000 orang aja sulit, kita akan kabur. Ini yang jaga malaikat, 4,9 miliar malaikat jagain kita. Dan pada hari itu tangan bicara sendiri, kepala bicara sendiri, mata akan bicara dengan apa yang dia lihat, telinga akan bicara tentang apa yang dia dengar, kaki akan berbicara tentang kemana dia melangkah. Itu semuanya akan bicara di hadapan Allah, dan satu pun gak ada yang miss. Rekamannya
detail, sama persis sejak awal lahir sampai nanti dia diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan CCTV-nya Allah itu kan bukan cuma satu sudut pandang, tapi dari semua sudut pandang CCTV-nya Allah. Gelas ini bisa bersaksi di hadapan Allah, tutup gelas ini bersaksi di hadapan Allah, parfum ini bersaksi di hadapan Allah, mikrofon ini bersaksi di hadapan Allah, meja, kursi, ranjang, spray, bantal, guling, dinding. Selama kita taat, semuanya bersaksi di hadapan Allah tentang ketaatan kita. Tapi sebaliknya, saat kita maksiat, semua juga akan bersaksi kepada Allah tentang maksiat yang kita lakukan. Juga dalam kitab tafsir yang lain, yauma yajma'ukum liyaumil jam'i, artinya wahai manusia sekalian, ingatlah saat dimana Allah kumpulkan engkau pada hari pengumpulan, yakni hari kiamat, dimana manusia akan dikumpulkan pada hari itu di padang mahsyar untuk mendapatkan balasan atas apa yang dia lakukan, serta ketika itu manusia akan dikumpulkan bersama amalan-amalannya. Nabi-nabi dikumpulkan bersama umat-umatnya, orang-orang zalim akan dikumpulkan beserta korban-korban kezalimannya, dan orang-orang yang sudah wafat sejak zaman Adam dikumpulkan, dan orang-orang yang terkemudian juga dikumpulkan di waktu yang sama. Itulah disebut dengan yauma yajma'ukum liyaumil jam'i. Ada hari di mana liyaumil jam'i, kami mengumpulkan. Jangan dikira nanti orang yang sudah wafat sejak zaman Nabi Adam nggak dikumpulkan hadirin. Nabi Adam sampai Nabi Muhammad dikumpulkan. Orang-orang yang wafat terdahulu sampai yang terkemudian, yang paling akhir dikumpulkan. Para nabi bersama umat-umatnya, orang yang zalim bersama korban kezalimannya, para pengkhianat dengan orang-orang yang mereka khianati. Semua dikumpulkan bersama amal-amal mereka. Makanya dalam Riyadhus Shalihin beberapa bulan yang lalu pernah kita dapati, kata Nabi SAW, Nabi beri informasi, ada yang besok dibangkitkan itu dalam keadaan na'udzubillah jalannya pincang. Ada yang dibangkitkan dalam keadaan na'udzubillah hitam legam. Ada yang dibangkitkan dalam keadaan na'udzubillah wajahnya itu rata, nggak ada hidungnya, nggak ada matanya, nggak ada mulutnya, nggak ada telinganya, matanya rata. Ada yang dibangkitkan di padang mahsyar lalu dia disinari oleh matahari yang begitu dekatnya. Dua riwayat, ada yang mengatakan 1 mil, ada yang didekatkan 1 jengkal. Sampai-sampai keringatnya membasahi, berkucuran hingga menenggelamkan mata kakinya. Ada juga sebuah riwayat sampai menenggelamkan pinggangnya, keringatnya menenggelamkan pinggangnya. Dan itu hanya dia sendiri yang merasakan. Ada yang sampai menenggelamkan pundaknya, dan ada yang lebih daripada itu. Ada yang dibangkitkan dalam keadaan, mohon maaf, mulutnya disobek sampai rahangnya. Siapa mereka? Mereka adalah orang-orang yang buka puasa di siang hari bolong bulan Ramadan tanpa ada uzur syar'i yang jelas. Kalau ada uzur syar'i lain cerita. Dan ada orang-orang yang dibangkitkan dalam keadaan dia membunuh dirinya sendiri. Dalam Muslim, hadis Muslim juga diriwayatkan, ada orang yang bangkit membawa di kalung. Ada orang yang ketika dibangkitkan membawa dunia dan semua isinya yang dikalungkan di lehernya. Siapa mereka? Adalah mereka orang-orang yang menggeser patok-patok tanah, mengambil tanah saudaranya walau sejengkal. Diapain? Dikalungkan 7 lapis bumi di lehernya, karena mengubah patok tanah, mengambil tanah yang bukan haknya. Lalu apalagi
juga adalah ketika orang-orang yang dibangkitkan di sana membawa bendera pengkhianat si fulan, pengkhianat si fulan, pengkhianat si fulan, yang bendera itu bertuliskan aku adalah pengkhianat bagi si fulan. Itu semuanya akan terjadi pada hari itu jemaah. Yauma yajma'ukum liyaumil jam'i dzalika yaumut taghabun. Dalam tafsir yang lain disebutkan bahwa yaumut taghabun itu juga termasuk hari di mana manusia saling menagih haknya. Jemaah, di dunia mungkin ada orang yang haknya belum tersempurnakan dengan baik. Ada orang udah melaksanakan kewajibannya, sudah bekerja 8 jam dalam sehari, tapi mungkin pembayaran gajinya nggak ditunaikan dengan baik. Dia dizalimi sama bosnya. Atau mungkin ada manusia yang kamu. Kalaupun terekam, sulit untuk dilacak. Ketahuilah hadirin jemaah sekalian yang dimuliakan, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada saat itu yaumut taghabun, manusia saling mencari haknya. Manusia saling menagih haknya satu sama lain. Pilihannya dua. Mau hutang itu dibayar di dunia dengan uang, atau nanti hutang itu dilunasi di akhirat dengan membayar pahala atau mengganti dengan dosa. Bahayanya adalah kalau nanti kita lunasinya di akhirat. Sebagaimana ayat ini, para ulama mufassir mengatakan yaumut taghabun, yakni ketika hari di mana manusia saling menagih. Manusia nagih loh hadirin. Gak ada yang gak ditagih. Kita yang minjem uang sama orang, terus kemudian dengan seenaknya aja gak kita kembalikan, itu dikembalikan besok di hari akhir dengan pahala kita yang terkuras habis, atau dosanya dia yang ditaruh kepada kita karena cuma tersebab enggan, malas bayar hutang. Hari taghabun juga disebut hari di mana manusia itu akan mendapatkan kerugian yang lebih besar melebihi kerugiannya di dunia. Hari taghabun, hari di mana adalah manusia mendapati kerugian yang lebih besar daripada kerugiannya di dunia. Ya jelas, di dunia saat kita menagih, di dunia saat kita membayar hutang kita pada yang lain, kita hanya akan kehilangan uang. Yang mana uang insya Allah selama masih hidup di dunia masih bisa kita cari lagi kan. Kita kehilangan rumah kita untuk menutup hutang kita, kita jual rumah kita, kita hanya baru kehilangan rumah. Besok kalau Allah izinkan kita punya rumah lagi. Kita kehilangan mobil, kita jual mobil kita, kita baru kehilangan mobil. Tapi besok kalau Allah kuasakan kita bisa punya mobil lagi, beli mobil lagi. Tapi kalau di sana kehilangan pahala, di mana mau cari bekal lagi hadirin? Jariyah udah nggak ada jariyah, karena sudah kiamat. Masih bisa nggak mengalir jariyah kiamat? Sudah tidak bisa. Kalau sekarang jariyah masih bisa nggak? Masih. Tapi ketika hari itu sudah tidak ada lagi jariyah. Terus kita mau ngandalin siapa? Jariyah itu sekarang memfasilitasi ilmu, memfasilitasi tempat fasilitas kebaikan dan segala macam-macamnya, itu bisa termasuk. Tapi kalau sudah kiamat nggak bisa hadirin. Dikatakan oleh para alim ulama, hari taghabun adalah hari di mana kerugian manusia lebih besar daripada kerugiannya semasa hidup di dunia. Itu rugi, bangkrut yang paling besar kerugiannya. Bayangkan kita tuh beramal hadirin,
hingga pahala sudah nampak di depan mata seperti gunung yang begitu besarnya, tahu-tahu dikuras. Dulu kamu zalim sama si fulan, dikuras pahalanya, dikasih kepada si fulan. Ya Allah, yang tadinya menggunung dikuras lagi, hingga kemudian gunung-gunung yang besar semakin kecil. Hingga kalau sudah habis, dosanya orang yang pernah dia zalimi diberikan kepada dia, sampai dosanya menggunung, waliyadzubillah, dicampakkan di jurang kebinasaan. Lalu Allah bilang kepada beliau, Al-Quran surah Al-Mu'minun ayat 107, ayat 108, qala sa'ukhfiha wala tukallimun. Tetap tinggal kamu dengan hina di tempat kebinasaan, wala tukallimun, jangan ajak aku berbicara sedikit pun. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi kalau mau rugi, mending sekarang deh jemaah. Kalau kita punya hutang sama orang, bayar sekarang deh jemaah. Kalau ada hak orang lain yang kita ambil, mending kasih haknya sekarang deh hadirin. Kalau dulu kita pernah bicarakan orang, ribahin orang, mau minta maaf, mending minta maaf sekarang deh. Habis itu udah jangan gibahin lagi. Mumpung masih di dunia nih. Kalau ada sangkut paut haknya orang lain yang belum tertunaikan, pernah kita zalimin orang lain yang belum kita minta maaf, pernah kita mencuri sesuatu yang belum dikembalikan, mumpung masih ada di dunia ini, kembalikan haknya orang lain sebelum datang hari yaumut taghabun, di mana hari itu kerugian manusia lebih besar daripada kerugiannya di dunia. Nggak apa-apa walaupun Anda harus malu karena minta maaf, nggak apa-apa, mumpung. Nggak apa-apa walaupun Anda harus mengganti sendal yang dulu pernah Anda gosok, Anda curi, ya sudah, kembalikan sendalnya, mumpung masih dunia. Nggak apa-apa Anda dulu ngambil mangga 1 buah, sekarang Anda ganti 2 kilo, nggak apa-apa, ganti 2 kilo, mumpung masih di dunia hadirin. Gak apa-apa hari ini Anda untuk menutup hutang-hutang Anda harus jual rumah, jual mobil, jual tanah, jual aset. Mumpung masih dunia, gak apa-apa jual. Nanti punya lagi, punya mobil lagi insya Allah, punya rumah lagi insya Allah, punya motor lagi insya Allah, punya banyak kendaraan lagi insya Allah, punya aset-aset lagi insya Allah. Tapi mumpung masih di dunia, tunaikan haknya orang, kembalikan hak-haknya orang. Jangan sampai kita menjadi orang yang rugi karena ternyata kita bangkrut di sana. Dan kerugian yang paling besar adalah kerugian ketika di hari akhirat. Na'udzubillahi min dzalik. Ayat selanjutnya jemaah. Wa may yu'min billahi wa ya'mal salihan. Dan barang siapa yu'min billah, syarat-syarat pertama ini harus dipegang baik-baik. Dan barang siapa yu'min billah, yang mereka beriman kepada Allah, wa ya'mal salihan, dan mereka memperbanyak dengan amal salih. Sekali lagi kita ditunjukkan dalam ayat ini bahwa nggak bisa dipisahkan antara iman dan amal salih. Iman dan amal salih itu yunadi, saling memanggil. Iman manggil amal salih itu ya butuh iman. Mereka saling panggil satu sama lain. Tujuannya agar melahirkan amal-amal yang nanti dipenuhi dengan cintanya Allah karena dipenuhi dengan keimanan. Wa man yu'min billah wa ya'mal salihah. Siapa-siapa orang yang beriman kepada Allah dan siapa-siapa orang yang dia beramal salih, yukaffir anhu sayyiatihi wa yudkhilhul jannat. Yukaffir anhu sayyiatihi. Allah cover mereka, Allah tutupi aib-aib mereka, Allah hapus kesalahan-kesalahannya setelah tetap Allah pertontonkan kepada mereka, ini ya maksiatmu dulu, tapi keterangannya sudah aku hapus, sudah aku ampuni.
maka karena aku hapus, aku ampuni, tertutuplah semua dosa-dosamu. Jadi hadirin, gak usah khawatir. Kalau kita hari ini beriman, beramal salih, sungguh-sungguh beramal salih ini salah satunya bertaubat, taubatan nasuha, dari dosa yang dulu pernah dilakukan Allah hapus. Yukaffir anhu sayyiatihi. Kalau dulu mereka pernah berbuat sayyi'ah, keburukan, kemaksiatan, ketidakbaikan, yukaffir anhu, Allah hapus, Allah cover, Allah tutupi, Allah ampuni. Syaratnya amanu, beriman. Lalu kemudian apa? Wa ya'mal salihah, beramal salih. Wa may yu'min billah, beriman kepada Allah, wa ya'mal salihah, beramal salih. Yukaffir anhu sayyiatihi wa yudkhilhu jannat, dan Allah akan masukkan orang-orang yang beriman dan beramal salih jannat, ke dalam syurga yang penuh kenikmatan. Allahu Akbar, walillahil hamd. Masuk syurga penuh nikmat hadirin. Bangga gak kira-kira kita? Senangnya gak? Bukan main pasti kira-kira kita. Senang, nyaman, tenang, masuk syurga loh hadirin. Sebab masuk syurga apa? Aman, beriman. Yu'min billah, beriman kepada Allah. Wa ya'mal salihah, ya beramal salih. Jadi sesiapa yang mengharapkan syurganya Allah, hendaknya dia beramal salih. Sesiapa yang mengharapkan syurganya Allah, hendaknya dia beriman. Sesiapa yang mengharap syurganya Allah, hendaknya dia beriman dan beramal salih. Gak bisa iman aja tanpa amal salih, dan gak bisa amal salih aja tanpa iman. Makanya kemarin ketika ada yang bertanya, kita masuk syurga karena rahmat Allah kan? Iya. Lalu kemudian dia mengatakan, ya ngapain kita beramal salih Ustadz? Toh juga kalau Allah rahmati kita masuk syurga. Betul. Tapi pertanyaannya, siapa orang-orang yang Allah rahmati? Kan begitu. Yang Allah rahmati adalah yang beriman dan beramal salih. Jadi penting gak kita beramal salih? Penting. Wajib gak kita untuk membiasakan diri dengan amal salih? Wajib. Harus gak kita untuk memperbanyak amal salih? Harus. Di sini tempat menanam, di sana tempat mengetam. Di sini tempat menanam, di sana tempat memanen, menuai. Awalannya di mana? Di sini. Dengan apa? Wa may yu'min billah, berimanlah kamu kepada Allah. Wa ya'mal salihan, dan beramal salihlah. Jadi orang-orang beriman itu bangun tidurnya mata terbuka, langsung yang difikirkan beramal salih. Mata sebelum terpejam juga yang lagi-lagi difikirkan adalah amal salih. Gak ada hari dari 1 menit ke menit berikutnya, jam ke jam berikutnya, hari ke hari berikutnya, bulan ke bulan berikutnya, kecuali orang-orang beriman itu mereka mengupayakan amal salih bagi mereka. Awalannya bagi mereka, nanti mereka mengupayakan amal salih bagi semuanya. Wa may yu'min billah, 1, berimanlah kalian kepada Allah. 2, wa ya'mal salihan, dan beramal salih. Supaya dapat apa? Sesiapa yang beriman dan beramal salih, nih keutamaannya, yukaffir anhu sayyiatihi, Allah cover, tutupi, anhu daripadanya, sayyiatihi, kesalahan-kesalahannya. Cukup sampai di situ? Enggak, belum cukup. Yang pertama diampuni kesalahan-kesalahannya. Yang kedua, orang beriman dan beramal salih, Allah yudkhilhu jannat, Allah masukkan mereka ke dalam syurga yang penuh kenikmatan. Enggak ada lagi ucapan-ucapan yang sia-sia di surga. Semua adalah penuh dengan kebaikan. Yarhamukallah. Semua adalah tempat yang penuh dengan kedamaian, ketenangan, yang ketika kita memasukinya tidak ada lagi kesedihan, tidak ada lagi penderitaan, tidak ada lagi kesengsaraan. Itu sifat-sifat surga jemaah. Yang ketiga, dapat apa lagi? Tajri min tahtihal anhar.
Yang di bawah surga itu mengalir sungai-sungai yang jernih, yang airnya langsung otomatis bisa diminum tanpa harus disaring terlebih dahulu. Langsung bisa minum jemaah, tanpa harus disaring terlebih dahulu, langsung airnya bisa kita minum. Yang keempat, khalidina fiha abada. Mereka masuk di dalamnya kekal selama-lamanya. Jadi dulu ada umatnya Musa itu bilang sama Allah begini, ya Allah, saya sudah ibadah 500 tahun. Dia ibadah 500 tahun aja. Dia menghadap kepada Allah. Allah bertanya, Fulan, kamu ibadah berapa lama? 500 tahun. Ya udah, kamu masuk surga karena rahmatku, kata Allah. Terus umatnya Musa ini bilang, ya Allah, karena ibadahku yang 500 tahun. Allah jawab lagi, kamu silakan masuk surga karena rahmatku, kata Allah. Ya Allah, karena ibadah saya yang 500 tahun, ya Allah. Lalu kemudian Allah candai dia, ya udah, kalau begitu kamu masuk surganya cukup 500 tahun aja ya. Oh, dia nggak terima. Kok masuk surganya cuma 500 tahun ya Allah? Kan surga khalidina fiha abada. Kan surga kekal abadi selama-lamanya. Kok saya cuma diizinkan 500 tahun? Ya kan kamu ibadahnya 500 tahun toh. Saya cukupkan 500 tahun juga kamu masuk surga, kan impas toh. Janganlah ya Allah. Ya udah ya Allah, saya masuk surga bukan karena ibadah saya 500 tahun, tapi karena rahmatmu ya Allah. Nah, memang masuk surga itu karena rahmatnya Allah. Akhirnya dia pun masuk surga karena rahmatnya Allah. Toh pun dalam kisah yang lain, kalaulah ibadah 500 tahun itu dia beribadah, ditimbang dengan nikmat matanya yang Allah berikan, sebelah kanan ditimbang masih lebih berat dan besar nikmat mata yang sebelah kanan dibanding ibadahnya 500 tahun. Makanya benar, kita masuk surga karena rahmat Allah. Tapi kan menjemput rahmat Allah itu butuh apa? Iman dan amal saleh, supaya mendapat yang Allah janjikan. Jadi dibalik ya jemaah, yuk kita lihat keutamaannya 4. 1, di cover, ditutupi dosa-dosanya. 2, dimasukkan ke dalam surga. 3, mendapat sungai yang di bawahnya mengalir. 4, khalidina fiha abada, kekal selama-lamanya. Buat 4 orang ini, buat 4 keistimewaan keutamaan ini ada syaratnya. Syaratnya apa? Yu'min billah wa ya'mal salihan. Beriman kepada Allah dan beramal salih untuk mendapatkan hal tadi. Lanjutannya, dzalikal fawzul azim, itulah kemenangan yang paling besar. Menang di dunia itu belum ada apa-apanya jemaah. Baru punya tanah 1 hektar di dunia ini belum ada apa-apanya hadirin. Baru punya rumah seperti istana yang setiap orang melewatinya, melintasinya, semua tertakjub. Itu rumah siapa ya, bagus banget. Itu belum ada apa-apanya jemaah. Punya karyawan ribuan di dunia lalu kemudian kita bangga, itu belum ada apa-apanya dibanding surga jemaah. Surganya Allah kekal, kenikmatan, di bawahnya sungai mengalir, diampuni dosa-dosa, dijauhkan kita semua dari segala mara bahaya, ditutup semua kekhilafan, kekeliruan yang pernah kita lakukan di masa muda kita dulu. Aib-aib kita ditutup sama Allah. Itu kemenangan yang besar tuh, itu hadirin. Kemenangan sejati adalah ketika kaki kita menginjakkan surga. Makanya Ali Imran ayat 185 Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang hal itu apa? Kullu nafsin dha'iqatul maut fa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannah faqad maka sungguh faz, dia telah beruntung. Faz, dia sukses. Siapa yang Allah berkata dia adalah orang yang sukses? Adalah faman zuhziha 'anil nar. Orang yang sukses adalah orang yang dijauhkan dari siksa api neraka.
wa udkhilal jannah, dan dimasukkan ke dalam surga, faqad faz, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Jadi kalau kita hari ini mau beruntung, berimanlah, beramal salihlah, berilmulah. Siapa-siapa yang iman, ilmu, dan dia beramal salih, beruntung dia. Jangan sampai kita menjadi orang yang mengabaikan ilmu, karena boleh jadi buat kita ini hal yang biasa, tapi di antara kebiasaan yang ringan ini ada satu kalimat yang membuat kita tergerak, dan itu yang selama ini kita cari. Dan teman-teman di rumah dimanapun berada, jangan remehkan men-share video yang sederhana. Boleh jadi menurut teman-teman video ini sederhana aja, biasa, saya mah mendengarkan kalimat ini, kalimat-kalimat yang video ini ucapkan, sudah biasa dengarkan kalimat itu. Tapi boleh jadi saat Anda share, kemudian dilihat oleh pihak lain, boleh jadi itu yang selama ini mereka cari-cari. Buat kita biasa aja, tapi boleh jadi buat pihak yang lain itu yang selama ini mereka harap-harapkan, itu yang selama ini mereka cari-cari. Makanya yaqulu Nabi SAW, la tahqiranna minal ma'rufi syai'a, jangan remehkan sesuatu sekecil apapun, termasuk walaupun cuma sekedar klik share, cuma sekedar bagikan, itu ada pahalanya yang besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan pernah meremehkan sosial media yang kita punya, karena manusia akan mati kalau dahulu meninggalkan nama, sedangkan hari ini manusia mati meninggalkan nama dan data. Betapa bahagia seseorang yang ketika dirinya telah wafat, tapi kemudian postingan kebaikannya terus melahirkan manfaat. Betapa bahagianya manusia yang hidupnya sudah terhenti, tapi pahalanya terus mengalir tiada henti. Betapa bahagianya manusia-manusia yang mendapati segala macam bentuk kebaikan ada di hadapannya hanya karena lewat postingan yang sederhana, hanya cuma karena klik, hanya cuma karena repost, hanya cuma karena reshare, hanya cuma karena bagikan. Dan Allah tampakkan pahala yang besar karena engkau bagikan sesuatu kepada saudaramu lewat sosial media yang kau miliki. Maka hadirin, salah satu wasilah datangnya kebahagiaan amal solih itu adalah ketika kita meniatkan semua yu'min billah, semata-mata hanya berharap kepada Allah, bukan lagi berharap kepada dunia. Tapi kita yang kita harapkan hanya sebatas, tapi yang kita harapkan hanyalah ibtigha'a mardhatillah, cukup mencari ridho Allah saja, bukan kepada yang lain. Barakallahu fikum. Satu ayat ini kita tadaburi, semoga bisa kita amalkan. Semoga kita menjadi orang yang beriman kepada Allah, dan kita menjadi orang yang mudah dalam beramal salih, menjadi orang yang bahagia hidupnya di dunia, bahagia hidupnya di akhirat, yang ketika dikumpulkan yukaffir anhu sayyi'ati, Allah hapus semua dosa-dosa kita insyaallah. Barakallahu fikum.